Baik, selamat pagi. Pagi hari ini saya akan membicarakan tentang FB Entrepreneur. Sebelumnya Bapak perkenalkan, nama saya Nyoman Winia. Saya sebagai pengempu mata kuliah FB Entrepreneur pada semester ini, sedangkan semester ganjil Pak dipercaya untuk mengempu mata kuliah operasional data hidangan dan bar. Nah, berbicara tentang FB Entrepreneur, itu sebetulnya kita akan melihat daripada manajemen itu sendiri, entrepreneur itu sendiri, FB departemen baru akan mengarah kepada entrepreneurship. Sekaligus Bapak membicarakan tentang FB Entrepreneur itu sebetulnya di manajemen sudah akan diarahkan. Apa itu manajemen? Di dalam fungsi manajemen termasuk di dalamnya unsur manajemen itu akan berkolaborasi di dalam perkuliahan untuk mencapai entrepreneurship itu. Nah, pertama kita mulai dari belajar tentang manajemen. Setelah kita tahu tentang manajemen, apa itu manajemen, secara definisi, secara keseluruhan manajemen. Biasanya kalau kita lihat secara universal, manajemen itu fungsinya adalah planning, organizing, accounting, controlling. Namun dalam pelaksanaan di industri sering terjadi ada pergeseran. Itu akan dipergunakan PDCA, Plan Do Check Action, karena di industri itu tidak mau berlarut-larut kalau ada masalah. Kalau mungkin kita lihat secara umum, dicek, dikontrol, tidak ada yang lanjutnya. Kalau di industri setelah action, apa masalahnya, problemnya itu akan ditangani sebelum 24 jam. Nah itu kalau kita lihat di industri. Nah kalau di dalam pelaksanaannya, Plan Do Check Action itu sangat bagus sekali. Kenapa? Bila ada suatu permasalahan problem akan dipecahkan dengan metode fishbone. Kan udah tahu fishbone ya, tulang rusuk, tulang ikan. Metode itu akan memecahkan dari yang masalah itu sekecil-kecilnya sehingga ketemu apa penyebab masalah itu. Saya ambil contoh barangkali kalau di FB khususnya di restoran ada cutlery. Dari cutlery kan banyak, ada inner spoon, soup spoon. Tapi yang biasanya yang sering hilang itu, yang dari masalah itu adalah teaspoon. Mungkin barangnya kecil, cepat hilang, atau mungkin tamu koleksi, atau tamu mungkin makan obat ya keep gitu. Atau pada saat operation restoran, karena barangnya kecil itu mungkin terselip di garbage atau di cupboard, itu ada tempat yang lain. Artinya apa? Kecil itu indah, kecil itu sering hilang, kecil itu mudah dibawa. Nah, oleh karena itu perlu adanya TQC. Barangkali sudah mengetahui TQC, Total Quality Control. Dalam Total Quality Control itu akan jelas sekali PDCA itu akan diperlukan. Plan Do Check Action. Sampai sejauh jauh sekecil apapun kita bisa melihat untuk permasalahan itu. Itu yang dibahas di dalam manajemen. Nah, sebetulnya manajemen itu kan masih luas ruang lingkupnya, bagaimana memanagenya. Ya, termasuk ada di dalam manajemen itu ada levelnya, ada middle management, low management, top management. Nah, kalau kita bicara di restoran itu low management kan staff, ya waiter. Kalau middle management itu termasuk restoran manager. Kalau top management GM. Artinya kita tahu tentang memanage suatu. Kalau didefinisikan secara umum, mungkin saya punya pandangan bahwa manajemen itu adalah suatu ilmu dan seni di dalam memanage suatu perusahaan, di mana sebelumnya sudah direncanakan planning, organizing, accounting, controlling, dan disepakati untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. Nah, setelah kita pahami, setelah kita mengerti tentang manajemen itu, baru mengarah kepada entrepreneurship. Kalau kita bicara entrepreneurship, sebetulnya itu adalah dari
dari kita lihat secara boleh dikatakan arti dari entrepreneurship itu suatu usaha, seseorang melakukan usaha di mana dia selalu berkreatif, inovatif untuk menciptakan suatu ide-ide baru, suatu produk. Namun karena banyak tantangan, dia membuat suatu produk ide baru itu karena banyak tantangan atau dalam kehidupannya sulit untuk mencapai, untuk kompetitornya masih banyak. Untuk itu dia menciptakan sesuatu dengan ide-ide inovasi baru, dengan kreatif yang memang notabene-nya mereka belum siap itu apakah berhasil atau tidak, itu masih belum ada kepastian. Tapi mereka sudah punya niat bahwa itu akan berhasil, itu akan sukses karena sebelumnya dia belajar dengan orang-orang sukses. Nah itu kalau kita ambil dari entrepreneurship. Sebetulnya entrepreneurship itu kalau kita lihat dalam dunia kerja itu sangat diperlukan. Kalau dia punya di restoran itu sampai dengan adanya ide baru, dengan layout yang baru, setup yang baru. Kalau di kitchen barangkali bisa membuat plating yang baru dan beberapa aktivitasnya. Nah itu kalau kita lihat, kalau sudah kita tahu tentang manajemen, tahu tentang entrepreneurship, udah kita pahami, ya lalu mengarah ke FB department. Di dalam FB department ruang lingkupnya ada restoran, ada room service, ada banquet, ada bar, ya, ditunjang oleh entertainment sebagai kolaborasi di dalam. Bagaimana restoran kalau tidak ada musiknya, kan gersang. Bagaimana kalau banquet tidak ada pertunjukannya, kan tidak bagus juga. Ya artinya di banquet itu paling tidak ada pertunjukan, ada dance. Nah demikian kalau secara garis besarnya. Kalau kita lihat di restoran apa sebagai entrepreneurship-nya, kalau kita lihat di kitchen apa entrepreneurship-nya. Kan tadi kita bicara entrepreneurship itu adalah suatu gagasan ide. Kalau di kitchen kita lihat ada pastry and bakery, itu sangat relevan. Bisa kita menciptakan pastry cake, croissant, ide-ide baru. Jadi inovasi baru itu muncul di kreatif pastry and bakery itu bisa. Di kitchen gardemansi itu bisa menciptakan salad, green salad, mixed salad. Nah kalau di restoran apa? Bisa table manner, bisa diciptakan table manner. Orang bisa berkreatif dengan grup yang pesan untuk table manner. Nah, di sini ada kolaborasi antara makanan, minuman dan setup table. Di sini akan kelihatan orang bagaimana tata cara makan. Table manner itu tata cara makan secara eksklusif. Nah itu sebetulnya kalau kita lihat entrepreneurship masih bisa dikembangkan. Kalau di room service apa bisa dikembangkan? Masih banyak. Ada lunch box, ada breakfast box gitu. Bila kamu berpergian tour and travel, dia pasti memerlukan ada suatu box itu. Jadi lunch box itu sangat tepat. Apakah itu steak, apa itu dia chicken Maryland atau chicken basket, itu sering dipakai untuk lunch box. Nah, kalau di bar ya pasti banyak sekali. Kalau bar minuman alkohol, non alkohol, mocktail masih bisa diciptakan inovasi. Itu yang akan dijual di Teva, di Chip Factory yang pada akhirnya nanti. Nah, saya bicara lagi tentang banquet. Kalau kita bicara banquet itu pada event-event tertentu itu banyak sekali bisa diciptakan, termasuk layoutnya, termasuk buffetnya, termasuk event, termasuk tambahan-tambahan kolaborasi daripada dance, itu banyak sekali di banquet. Nah sebenarnya banquet itu kalau kita lihat di dalam finansial atau income itu sebetulnya banquet adalah good market income. Kenapa dibilang good market income? Karena di paket itu udah pasti kalau dia pesan satu paket banquet itu buffet itu udah cat $26 US ya, American. Itu artinya apa? Sudah pasti harganya $26. Kalau dirupiahkan kan kurang lebih sekitar 390-an.
plus tech and service. Begitu juga nanti penjualan ada di bar, ada wine, ada chimpin, itu akan menambah sekali di dalam teknik di dalam apa namanya untuk banket itu. Sebetulnya banket itu tempatnya bisa pindah-pindah. Itu yang menyebabkan tamu itu tidak bosan untuk tinggal di hotel. Dalam seminggu dia tinggal di hotel bisa ada functionnya, ada di open stage, ada di banquet hall, ada di swimming pool, at the garden, ada di beach. Jadi kalau dalam lingkungan hotel itu disebut dengan banquet. Kalau di luar dari hotel itu ada catering, sehingga ada kalau banquet mengadakan catering, hotel mengadakan suatu catering itu di luar hotel, apakah di Kintamani catering apa Bedugul atau di atas kapal pesiar itu Matahari catering. Artinya makanan pindah ke sana, waiternya ke sana, kasirnya ke sana, cuannya ke sana, kan banquet itu berkolaborasi. Itu namanya apa Pak bilang tadi? Itu namanya banquet dan catering. Kalau catering di luar hotel, kalau banquet di dalam hotel. Nah, kembali lagi, kalau kita sudah tahu, sudah entrepreneurship itu bahwa ciptaan baru, itu akan diaplikasikan, diimplementasikan itu di TEFA, Teaching Factory. Saya rasa berapa dari yang menyimak ini, TEFA itu Teaching Factory itu adalah makanan siap saji, makanan di mana diproduk oleh mahasiswa dan dijual pada mahasiswa maupun dosen masih dalam lingkungan kampus. Yang namanya makan siap saji mungkin disiapkan sebelumnya, pada saat ada order dia bisa mungkin memanaskan fried rice, memanaskan barangkali fried chicken itu bisa, atau mungkin mendinginkan beberapa minuman yang alami. Nah, itu di dalam TEPA itu sendiri. Nah, untuk mata kuliah entrepreneurship ini jauh-jauh sebelumnya kita sudah memberikan suatu tugas, suatu referensi. Biasanya mereka ada observasi. Observasi itu bagi perusahaan yang berhasil, restoran yang berhasil, progresif, atau perusahaan yang masih mengalami kemunduran atau stagnan. Nah, itu dilihat sebelumnya. Begitu juga tugas-tugas yang lain. Mereka sudah diajarkan untuk digital marketingnya, cost price-nya, revenue-nya, hitung-hitungan itu, supaya di dalam membuat produk sampel awalnya adalah test food-nya itu, dia akan merancang 2 porsi atau 3 porsi untuk awalnya. Berapa cost price-nya, berapa upselling-nya nanti, itu akan itu. Nanti setelah itu dibuat baru akan mengarah ke TEPA, itu dikerjakan secara kelompok. Nah, itu secara keseluruhan secara poin-poin yang dapat Pak sampaikan di mata kuliah operasional data hidangan bar. Semoga apa yang Pak sampaikan bermanfaat untuk kuliah-kuliah berikutnya. Terima kasih. Selamat siang.